Di sebuah desa kecil bernama Simpang Karya, hiduplah seorang biduan dangdut bernama Santi. Suaranya memang merdu, tapi wajah dan penampilannya biasa saja. Ia sering tampil di hajatan desa, namun kalah pamor dengan biduan pendatang baru yang lebih muda dan lebih cantik. Santi mulai gelisah. Ia ingin lebih dari sekadar menghibur orang kampung. Ia ingin terkenal, ingin dicintai, ingin dipuja seperti artis di televisi. Suatu malam, Santi ke rumah temannya bernama Nita. Dia minta bantuan agar dicarikan orang yang bisa membuat dirinya cantik dan dipuja para lelaki. Kebetulan, Nita pernah kenal dengan dukun tua namanya Mbah Kerti yang bisa memasang susuk kecantikan. Tidak nunggu lama, Santi langsung mengajak Nita ke tempat dukun tersebut. Saat sudah sampai di tempat rumah Mbah Kerti, Mbah Kerti langsung tahu maksud kedatangan Santi dan Nita. Setelah duduk, Mbah Kerti berkata, "Kau kesini pasti ingin cantik dan dipuja, kan? Kalau kau ingin cantik dan dipuja," bisiknya lirih, "pakai susuku. Tapi ingat, kecantikan selalu ada harga yang harus dibayar." Tanpa berpikir panjang, Santi mengangguk. Ia mengira harga yang dimaksud hanya uang, tapi ia salah besar. Malam itu, ritual dilakukan. Satu persatu jarum emas ditanamkan ke dalam tubuh Santi. Tidak terasa sakit, hanya dingin seperti es menusuk tulang. Saat jarum terakhir ditanam di bawah lidahnya, matanya berubah, bercahaya aneh, seperti bukan miliknya. Sejak malam itu, Santi berubah drastis. Kulitnya bersih, wajahnya bersinar, tubuhnya langsing memikat. Ia tampil di panggung, dan penonton selalu penuh. Semua mata terpaku padanya. Banyak lelaki berebut untuk memberi hadiah, mengajaknya menikah. Namun tak lama kemudian, teror mulai datang. Orang-orang yang pernah merendahkan Santi, satu persatu, meninggal mengenaskan. Pak Arif, kepala desa yang dulu menolak Santi tampil, ditemukan membusuk di rumahnya. Matanya copot. Mulutnya sobek, seperti teriak ketakutan sebelum mati. Ibu Lina, biduan saingan Santi, ditemukan tergantung di kamar mandi dengan wajah yang hancur, seperti dicakar sesuatu yang sangat ganas. Desa gempar. Banyak yang mulai curiga dengan Santi, tapi siapa berani bicara? Tatapannya kini tajam seperti pisau. Senyum manisnya menyimpan ancaman hingga suatu malam, seorang ustadz dari luar desa, Ustadz Mahmud, datang ke hajatan tempat Santi tampil. Begitu melihat Santi dari jauh, ustadz itu pucat. Ia melihat sesuatu berdiri di belakang Santi. Sosok tinggi, berambut panjang, wajahnya hancur seperti kulit meleleh, dan matanya menyala merah. "Itu bukan manusia lagi," bisik Ustadz. Setelah pentas usai, Ustadz Mahmud mencoba mendekati Santi. Tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat, kakinya kaku, lidahnya keluh. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan perempuan tua berjubah hitam tadi, tersenyum puas. Santi kini telah menjadi milik mereka, milik sosok-sosok halus yang menanamkan susuk di tubuhnya. Jika ia berhenti manggung, tubuhnya akan mulai membusuk. Jika ia menolak panggilan mereka, ia akan dicabik-cabik dari dalam. Dan begitulah, tiap malam Santi menyanyi dengan suara yang makin merdu, makin menggoda. Tapi bila engkau perhatikan baik-baik, di bayangannya ada wajah lain yang ikut menyanyi bersamanya. Wajah yang haus jiwa manusia. Jangan pernah iri pada kecantikan yang datang tiba-tiba, karena mungkin itu bukan miliknya, tapi milik sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Susuk bisa memikat manusia, tapi bisa juga memanggil setan. Setelah malam itu, Ustadz Mahmud tak tinggal diam. Ia menyelidiki jejak Santi dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Santi pernah datang ke sebuah dukun tua bernama Mbah Kerti yang tinggal di hutan kecil di barat desa. Konon, Mbah Kerti sudah mati puluhan tahun lalu
Karena dibakar warga atas tuduhan ilmu hitam, tapi banyak yang percaya arwahnya tak pernah pergi dan masih memberi berkah bagi mereka yang mencari pesugihan atau susuk. Ustadz Mahmud mendatangi tempat itu. Sebuah gubuk reyot penuh kain kafan hitam dan sesajen membusuk. Di tengah ruangan ada patung kayu perempuan dengan wajah menyeramkan dan mulut tersenyum mencong ke telinga. Patung itu berdarah. Tiba-tiba suara Mbah Kerti terdengar menggema. "Jangan ganggu milikku, Ustadz. Kecantikan itu telah dibeli dengan darah. Jika engkau ganggu, kau akan ikut dibawa." Ustadz Mahmud muntah darah malam itu. Tapi ia tak menyerah. Ia tahu Santi bisa diselamatkan. Asal susuknya dicabut. Sementara itu, di desa, Santi mulai berubah. Kecantikannya makin menjadi-jadi, tapi tubuhnya mulai terasa nyeri tiap malam. Saat ia bercermin, kadang wajahnya berubah. Kulit mengelupas, mata berdarah, gigi berubah runcing. Namun begitu lampu dinyalakan, wajahnya kembali sempurna. Tak hanya itu, setiap malam ia bermimpi berjalan di padang tandus, dikelilingi wanita-wanita cantik bertubuh ular yang menangis darah dan memanggil namanya. "Mari ikut kami, Santi. Temani kami selamanya." Ia terbangun sambil menjerit. Tapi suara jeritannya bukan suaranya lagi. Suara itu berat seperti berasal dari mulut dua orang sekaligus. Ustadz Mahmud akhirnya bertemu Santi di malam puncak pentas besar desa Sedekah Bumi. Seluruh warga berkumpul, panggung besar, lampu meriah, dan Santi tampil dengan gaun emas yang berkilauan. Tapi Ustadz tahu, malam ini adalah malam terakhir. Santi bisa diselamatkan atau malam dia diambil selamanya. Saat lagu kedua dimulai, langit mendung. Petir menyambar. Suara Santi berubah. Bukan lagi suara manusia. Suaranya membuat burung-burung jatuh mati. Anak kecil menangis tanpa sebab. Beberapa warga pingsan dengan wajah pucat ketakutan. Ustadz Mahmud naik ke panggung. Ia membacakan doa keras-keras, menggenggam tasbih dan botol air doa. Santi menjerit, jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar jarum emas satu persatu, berdarah dan berasap. Wajahnya berubah mengerikan, setengah cantik, setengah hangus seperti mayat terbakar. Tiba-tiba, sosok Mbah Kerti muncul dari belakang panggung, tinggi, rambut putih seperti ijuk, dan mata merah membara. "Kau berani ambil milikku? Ini biduan milik alam bawah tanah." Tapi Ustadz Mahmud membacakan doa terakhir dan melempar air doa ke arah Mbah Kerti. Sosok itu menjerit, terbakar api hitam, lalu lenyap dalam kabut tebal. Santi tergeletak lemah. Kecantikannya hilang. Ia kembali seperti semula, bahkan lebih pucat, kurus, dan seperti kehabisan jiwa. Tapi ia masih hidup. Ia menangis sambil menatap tangan dan wajahnya. "Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin terkenal." Ustadz Mahmud mendekat, menepuk pundaknya. Cinta dan ketenaran yang datang dari jalan gelap hanya membawa kehancuran. Sejak kejadian itu, wajah Santi agak terlihat lebih tua. Dan Santi tak pernah lagi tampil. Ia ingin meninggalkan dunia panggung. Ia memilih menjual jamu keliling, biarpun penghasilan sedikit, namun hidup nyaman dan berkah.